Jendela transfer Januari memberi Juventus dan Thiago Motta kesempatan penting untuk memperkuat skuad mereka menjelang paruh kedua musim. Bianconeri memulai musim ini dengan performa bagus dan tetap tak terkalahkan di kompetisi domestik, sebuah pencapaian yang patut dipuji di atas kertas. Selama bursa transfer musim panas, mereka berinvestasi besar pada pemain baru. Namun, pengeluaran tampaknya hanya terpusat pada satu area tim. Juve mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke lini tengah daripada posisi lainnya, namun lini tengah masih tampak tidak memadai. Hal ini membuat bala bantuan lebih lanjut pada bulan Januari menjadi penting. Namun, posisi mana yang harus menjadi fokus penguatan? Dikutip dari Juve, 3 posisi yang akan diperkuat Juventus dan Thiago Motta di bursa transfer Januari. Kehilangan pemain kunci seperti Bremer merupakan pukulan telak. Juventus pasti akan berada dalam posisi yang lebih baik jika ia masih fit. Merekrut pemain bertahan pada bursa transfer mendatang dapat mengurangi tekanan pada tim. Hal ini juga akan memberi para gelandang lebih banyak kebebasan untuk berkontribusi dalam serangan sambil mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka. Juventus mungkin menjadi satu-satunya klub papan atas Eropa yang hanya mengandalkan satu penyerang, setelah mengambil keputusan berisiko dengan tidak merekrut penyerang lain pada bursa transfer terakhir. Pembenaran mereka menunggu Arkadiusz Milik pulih tampaknya dipertanyakan. Bergantung sepenuhnya pada pemain internasional Polandia itu tidak mungkin menghasilkan peningkatan yang dibutuhkan tim. Jika Juventus serius ingin memperkuat serangan mereka harus merekrut penyerang lain pada bulan Januari untuk meningkatkan hasil ofensif mereka. Thiago Motta memasukkan Samuel Mbamula dalam pertandingan pertamanya sebagai manajer Juventus. Pemain muda Belgia itu bergantian bermain dengan Kenan Yildiz di sayap kiri. Meski kedua pemain tersebut menunjukkan potensi, Juventus membutuhkan pemain sayap berpengalaman untuk memperkuat peran ini. Mendapatkan pemain berpengalaman pada bulan Januari dapat memberikan tim lebih banyak konsistensi dan stabilitas di sisi kiri. Pelatih Juventus Thiago Motta tampaknya condong ke arah perubahan taktis sebagaimana dibuktikan oleh susunan pemain yang turun ke lapangan melawan Monza pada Minggu malam. Meski Bianconeri tidak benar-benar berkembang di Brianza, mereka melakukan cukup upaya untuk mengamankan kemenangan tipis dan pulang dengan 3 poin, sehingga mengakhiri 4 hasil imbang berturut-turut. Meski demikian, pembicaraan sebelum pertandingan didominasi oleh perubahan taktik terbaru Motta. Meski formasi 4-2-3-1 masih berlaku, perubahan personel tidak luput dari perhatian. Pemain asal Brasil Italia itu memutuskan untuk memberikan Nico Gonzalez kesempatan bermain pertamanya selama lebih dari 2 bulan. Menurunkannya sebagai gelandang serang di belakang Dusan Vlahovic, dengan Kenan Yildiz dan Francisco Coneição di sayap. Oleh karena itu, Teun Koopmeiners dipindahkan ke peran yang lebih dalam di tengah lapangan, bekerja sama dengan Manuel Locatelli di pivot ganda. Jadi menurut Il Bianconero, sistem baru ini dapat menghalangi peluang Khéphren Thuram untuk lebih sering berada di bangku cadangan, setidaknya jika perubahan baru ini dikonfirmasi dalam beberapa minggu mendatang. Sementara pemain Prancis itu akhirnya bermain selama 1 babak penuh karena cederanya Koopmeiners. Sumber tersebut khawatir pemain berusia 24 tahun itu tidak mungkin masuk dalam susunan pemain karena pemain Belanda dan Locatelli keduanya dianggap tidak dapat digantikan. Meski demikian, laporan tersebut meyakini Motta bisa saja berpindah-pindah antara kedua sistem tersebut, yang bisa jadi memberi peluang bagi Thuram. Dengan kata lain, sang manajer bisa saja menggunakan pendekatan yang sangat menyerang terhadap klub-klub yang lebih kecil.